Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Kaya Channel. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum ya. Klik pula tombol like dan share agar video seputar pendidikan ini bisa dinikmati dan bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video yang terbaru dari kita. Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Anak-anak, alhamdulillah kita telah berjumpa lagi dengan materi akidah akhlak pada minggu yang kedua ini. Kita akan meneruskan pelajaran yang lalu, yaitu tentang qada dan qadar. Anak-anak sekalian, marilah untuk manfaatnya kita akan mempelajari pelajaran berikutnya, yaitu mari kita membaca Suratul Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang pelajaran yang akan kita pelajari berikutnya adalah macam-macam qada. Macam-macam qada. Anak-anak sekalian, qada itu ada dua macam. Qada itu coba dilihat bukunya. Di dalam kotak-kotak itu qada ada dua macam. Yang pertama yaitu qada idtirari. Idtirari. Saya ulang, qada idtirari. Yang kedua qada ikhtiyari. Ini adalah dua macam qada. Perlu kamu ketahui apa qada idtirari itu. Coba dibaca, itu adalah tulisan Pego yang berbahasa Indonesia. Jadi kita pelajari, qada idtirari ialah ketetapan Allah yang telah dipastikan kepada makhluknya atau kepada manusia, yang mana manusia hanya bisa menerima tanpa bisa memilihnya. Jadi itulah idtirari. Manusia hanya menerima, tidak bisa protes, tidak bisa memilih. Misalnya, kapan dan di mana manusia itu lahir? Ini. Jadi kamu dulu itu lahir kapan, tanggal berapa, dan hari apa, jam berapa, itu tidak bisa kamu minta. Saya akan minta lahir pada hari ini, tidak bisa. Jadi itulah qada yang dipastikan oleh Allah. Tidak bisa memilih, tidak bisa protes. Saya akan minta lahir hari ini, itu tidak bisa. Itu contoh nomor 1. Nomor 2, dari ibu bapak siapa manusia dilahirkan. Jadi kamu itu anaknya siapa, bapakmu itu siapa, ibumu siapa, papamu siapa, mamamu siapa. Itu kamu nggak bisa minta. Saya ingin menjadi anaknya Pak Bupati saja, tidak bisa. Saya ingin menjadi anaknya Pak Yai, tidak bisa. Kalau memang itu sudah dikodoknya menjadi anaknya bupati, ya lahir dari rahimnya istrinya bupati. Begitu juga ibu-ibu yang lain. Jadi itulah yang namanya kodok idtirari. Dipaksakan kepada kita untuk menerimanya. Yang ketiga, jenis kelamin.
jenis kelamin itu juga tidak bisa kita minta. Dulu kamu minta, saya minta jadi anak laki-laki saja, saya minta jadi perempuan saja, itu tidak bisa. Jadi lahir sudah itu yang diberikan, lahir laki-laki ya jadi laki-laki, yang dikodok perempuan ya jadi perempuan, tidak bisa diminta. Kemudian yang keempat, bentuk wajah, bentuk tubuh dan warna kulit. Jadi sudah ditakdirkan, sudah dikodok kulitnya putih, minta hitam tidak bisa. Orang namanya orang negro itu sudah dikodoknya kulitnya hitam, minta putih, walaupun dijemur ya tidak bisa putih, walaupun dirinso tidak bisa putih, karena dia sudah dikodok oleh Allah menjadi orang yang berkulit hitam. Dan lain-lainnya seperti ya hidungnya mancung, itu semuanya itu sudah kodoknya Allah, kita harus menerima. Yang keempat, meninggalnya manusia. Meninggal itu mati itu juga sudah kodoknya Allah. Jadi tidak bisa mati diminta, saya minta mati sekarang, kalau belum waktunya ya tidak bisa. Saya tidak mau mati, kalau sudah waktunya ya dia pasti akan mati. Inilah para anak-anak sekalian. Kemudian yang kelima adalah lain-lain. Jadi kamu harus mengerti bahwa kodok yang pertama adalah kodok ittirori, yaitu yang kita sudah tidak bisa untuk protes, seperti contoh-contoh tadi. Kemudian yang kedua, ini namanya kodok ikhtiyari. Kodok ikhtiyari. Apa kodok ikhtiyari itu? Kodok ikhtiyari ialah ketetapan Allah yang telah dipastikan kepada hambanya atau kepada makhluknya, kepada manusia, yang mana manusia itu bisa memilih dan berusaha. Ini bedanya, dipastikan oleh Allah tapi boleh memilih, boleh berusaha. Contohnya seperti contoh bisa memilih, seperti duduk, berdiri, tidur, bangun, makan, minum, berhenti, berjalan, dan lain-lainnya. Jadi itu ikhtiar itu usaha. Kamu ingin berdiri, ya berdiri. Dari duduk kemudian berdiri, itu namanya ikhtiari. Jadi kalau enggak kok terus duduk tidak bisa berdiri, tidak. Itu bisa diusahakan, bisa kita berusaha, ingin tidur, ingin mandi, ingin makan, ya, ingin berhenti, ingin berjalan, itu tergantung pada ikhtiar kita. Contoh kedua, kita harus bisa berusaha. Tadi memilih untuk berdiri apa duduk, kita memilih. Sekarang berusaha. Apa yang dilakukan untuk mencapai qada Allah yang dengan berusaha? Contohnya untuk mencapai sesuatu, seperti ingin pandai, harus berusaha. Apa yang harus diusahakan kalau ingin pandai? Yaitu belajar. Jadi ingin pandai harus belajar. Tidak bisa nanti kan pandai-pandai sendiri, tidak bisa. Ya, harus belajar. Naik kelas, ya harus belajar. Ingin kenyang, ya harus makan. Ingin kenyang kok diam saja nggak mau makan, nah nanti kan kenyang sendiri, itu sudah takdirnya Allah, sudah qadarnya Allah, tidak bisa. Jadi bisanya kenyang kalau kita makan. Ya, jadi
ingin kenyang kok nggak mau makan, ya nanti akan lapar. Selanjutnya ingin kaya, ya harus bekerja. Diam saja nanti hidup kaya, nggak bisa. Nah, jadi bekerja adalah usaha supaya orang itu menjadi kaya. Ingin sembuh dari penyakit, harus berobat. Jadi kalau sakit, ya sakit itu ya Allah menakdirkan bisa sembuh, tapi harus berusaha. Apa berusahanya? Berobat, dokter, minum obat dan lain sebagainya. Jangan diam kalau sakit. Kalau sakit nggak mau berusaha berobat, ya akan sakit terus. Allah tidak akan menyembuhkan kepada orang itu. Jangan nunggu takdir, nunggu kodok, diam saja. Itu tidak bisa, tidak boleh itu ya. Selanjutnya ingin selamat, harus hati-hati. Yang selanjutnya, kalau kita ingin masuk surga harus beramal soleh. Ya, masuk surga itu tujuan utama, tujuan terakhir daripada kehidupan manusia adalah ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga ya harus beramal soleh, harus mengikuti, harus mentaati aturan-aturan Allah, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini semua anak-anak sekalian, kalau tidak berusaha maka tidak akan berhasil. Itu namanya qada ikhtiyari. Ya, jadi itu adalah macam-macam qada. Berikutnya pelajaran yang selanjutnya yaitu bagaimana sih kita caranya iman kepada qada dan qadar. Mal i'tiqadu bil qada'i wal qadari. Bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar? Jawabnya coba dibaca, itu Arabnya biar lancar ya. Huwa anna taqida anna jami'a af'alil ibadi sawa'un kanat ikhtiyaratan aw ittirariyatan bi iradatillahi ta'ala wa taqdirihi laha fil azali wa alaihi wa ilmihi biha qabla waqtiha. Itu caranya kita iman kepada qada dan qadar. Nah, artinya saya meyakini bahwasanya semua perbuatan manusia tidak lepas dari kehendak dan takdir Allah. Dan Allah mengetahui sebelum semua itu terjadi. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, yang mengenai alam, mengenai manusia, mengenai apa saja, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Ya, dan Allah sudah tahu sekarang ini ada apa, itu dulu sudah tahu. Besok akan ada apa, itu Allah sudah tahu. Itu karena Allah yang memberikan atau menetapkan qada itu dan pelaksanaannya sebagai takdir atau qadar. Sekarang yang terakhir yaitu penjelasan. Tadi kan saya sampaikan di dalam pelajaran yang lalu bahwa Allah itu menetapkan takdirnya, menetapkan ketentuannya, kepastiannya, qadanya itu sejak zaman azal. Ya, zaman azal. Nah, di sini dijelaskan apa sih zaman azal itu? Zaman azali, zali boleh, zaman azal boleh. Coba dibaca itu, zaman azal atau zaman azali ialah zaman atau masa sebelum Allah menciptakan makhluk.
sebelum Allah menciptakan alam, sebelum Allah menciptakan manusia. Ini namanya zaman azal. Jadi dulu belum ada apa-apa. Alam belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada langit, belum ada manusia. Itu namanya azal, zaman azal. Jadi yang menciptakan semua itu adalah Allah. Sebelum diciptakan kesemuanya itu, sejak itulah Allah sudah menentukan qada dan qadarnya. Itu jadi kapan itu ya? Tidak tahu ya berapa miliar tahun yang lalu. Sebelum ada apa-apa, itu Allah sudah menentukan. Besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Seperti laki-laki atau perempuan. Nah, itu sudah ditentukan dulu. Kamu itu sudah sejak dulu ditentukan Allah menjadi perempuan, menjadi laki-laki. Itu sudah sejak dulu. Nggak boleh, kita nggak bisa protes. Ya, seperti tadi yang saya terangkan, tidak bisa protes. Kadung lanang ya lanang terus, kadung wedok ya wedok terus. Kapan dilahirkan ya seperti tadi. Bagaimana rezekinya? Nah, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah. Rezeki itu ditentukan oleh Allah, tapi itu juga bisa termasuk qada ikhtiyari. Kalau ingin punya uang ya berusaha, kerja. Tapi sudah ada kepastian dari Allah dan kapan orang itu akan meninggal. Sudah seperti tadi yang sudah saya terangkan. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah pada zaman itu. Ini sekarang karena tinggal pelaksanaannya saja. Jadi sudah ada rencana Allah pada zaman itu. Itulah yang namanya zaman azal. Jadi yang terjadi pada semua makhluk, terjadi pada semua manusia, hakikatnya merupakan pelaksanaan atau perwujudan dari qada atau ketentuan Allah. Yaitulah yang disebut qadar atau takdir. Itulah anak-anak sekalian pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.